Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naba. Surah An-Naba artinya berita besar. Amma yatasaalun. Tentang apa mereka saling bertanya. Ini berkaitan dengan pembesar kafir Quraisy ya, yang tidak percaya tentang berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga saling bertanya mereka. Anin nabail azim, ya, tentang berita besar. Berita besar. Apa berita besar itu? Tentang adalah hari kiamat. Mereka tidak percaya tentang berita hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Naba, ini berita besar. Kalau berita kecil, berita sepele itu namanya khabar. Naba berita besar. Al-azim ini bermakna agung. Berita besar yang agung ini menunjukkan bahwasanya adanya hari kebangkitan, hari kiamat itu merupakan berita yang sudah jelas-jelas buktinya, yang tidak layak untuk diingkari. Alladzi hum fi mukhtalifun, yang mereka orang kafir di Mekah itu saling berbeda pendapat. Ada mereka yang ragu, akhirnya juga tidak percaya. Ada yang percaya, tapi kemudian karena keras kepala, mereka akhirnya tidak percaya tentang adanya berita besar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang benar-benar memang dari sejak awal tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka mukhtalifun, berbeda pendapat, tetapi ujungnya sama-sama tidak percaya kepada adanya hari kebangkitan. Kalla saya'lamun, sekali-sekali tidak, kelak akan mereka mengetahui ketika mereka sudah meninggal dunia dan sampai pada fase hari kebangkitan, mereka kelak pasti mengetahui bahwa apa yang mereka ingkari itu sebenarnya adalah hakiki, adalah ada. Summa kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, mereka akan mengetahui tentang siksa yang akan mereka rasakan karena mereka di dunia tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu ayunan? Allah menjadikan bumi itu ayunan. Kata ja'ala itu biasanya digunakan pada satu kegiatan yang Allah lakukan, di mana hasil kegiatan itu betul-betul memiliki manfaat yang harus disadari oleh manusia. Di sini apa produk kegiatan Allah? Al-arda mihada, bumi yang dihamparkan oleh Allah sehingga menjadi nyaman seperti ayunan anak-anak. Makanya kata Nabi itu, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu dari ayunan sampai kepada masuk ke liang lahat. Jadi bumi oleh Allah diciptakan sejaman mungkin seperti ayunan bagi anak-anak. Kalau kholako itu kan tadi ja'ala, tapi kalau kholako itu menunjukkan kehebatan Allah dalam melakukan sesuatu. Tapi kalau ja'ala sekali lagi itu berkaitan dengan produk kegiatan Allah yang besar manfaatnya, yang harus disadari dan dirasakan oleh manusia. Di sini konteksnya adalah Allah menciptakan bumi dalam keadaan yang sangat nyaman sekali. Jadi lengkap dengan airnya, oksigennya, segala hal Allah ciptakan senyaman mungkin bagi manusia, di mana manusia itu wajib mengetahui dan menyadarinya. Wal jibala autada, Allah menjadikan al-jibala, gunung, sebagai pasak. Pasak apa? Pasak bumi. Tanpa ada gunung, maka bumi ini tidak akan nyaman. Maka Allah menciptakan gunung sebagai pasak, sehingga kemudian bumi ini layak dihuni oleh manusia. Tidak ada gempa dan segala macam, sehingga kemudian digambarkan oleh mufassir bumi itu seperti kemah, di mana tiap ujung kemah itu ada pasak-pasak yang membuat kemah itu kemudian tetap tegar berdiri walaupun ada hempasan angin. Sama dengan bumi itu pasaknya adalah gunung. Wa khalaqnakum azwaja, dan Allah menciptakan kalian semua
Dan kami menciptakan kalian semua itu azwaja, berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada atas, ada bawah. Ada energi positif, ada energi negatif. Ada elektron, ada proton. Yang itu semuanya merupakan salah satu bagian dari kehebatan Allah untuk menciptakan satu keadaan yang stabil di muka bumi ini. Bayangkan kalau manusia itu cuma laki semua atau perempuan semua, maka tidak ada namanya reproduksi, tidak ada keturunan yang akan membuat manusia itu punah di muka bumi. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan naumakum, tidurmu, subata, sebagai pemutus dari aktivitasmu. Ada yang menerjemahkan subata itu adalah ketenangan, tenang. Kami jadikan tidurmu itu tenang. Orang tidur itu bikin tenang. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asa, dan kami jadikan an-nahara, siangmu, ma'asa, sebagai penghidupan, sebagai hidup. Jadi diterjemahkan kalau malam itu untuk istirahat, karena disiapkan memang baju selimut untuk istirahat. Kalau waktu siang itu untuk beraktivitas, mencari nafkah. Atau juga dimaknai karena ini berkaitan dengan ketidakpercayaan orang kafir Quraisy terhadap adanya hari kebangkitan. Allah mengumpamakan tidur itu naumah, itu subata, terputus sama dengan orang mati. Sementara siang itu seperti ma'asya, hidup. Jadi kalau malam orang bisa tidur seperti orang mati, maka siang harinya Allah bisa menghidupkan mereka ketika bangun tidur. Seperti seolah-olah Allah itu mampu juga untuk membangkitkan orang yang sudah mati untuk hidup kembali kelak pada hari kebangkitan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa banaina, dan kami bangun, fawqakum, di atas kamu sekalian, sab'an shidada, 7 shidada yang kokoh, 7 langit yang kokoh. Di sini yang perlu dipahami, kata sab'an ini bukan bermakna numerik, bukan bermakna nomor 1 2 3 4 5 6 7 8. Tapi di sini dipahami oleh orang Arab, kalau kata 7 sab'an itu bermakna kathir, banyak. Artinya lapisan langit yang dibangun oleh Allah itu bukan 7 lapis, tapi banyak lapisannya. Itu tafsir yang pertama. Jadi sab'an itu tidak harus dimaknai sebagai 7 dalam arti angka atau nomor, tapi lebih berarti sebagai bentuk ekspresi suatu bilangan yang sangat banyak. Jadi kami jadikan di atas kalian itu 7 lapis langit yang kokoh. Artinya lapisan langit itu tidak hanya 7, tapi sangat banyak. Begitu. Yang kedua, itu juga bermakna sab'an, bermakna 7 langit, 7 planet yang biasa dipahami oleh orang Arab masa dahulu. Jadi makna sab'an shidada itu mengarah kepada 7 planet yang nampak bisa dipandang mata oleh orang Arab pada masa itu. Jadi bukan langit seperti yang kita lihat yang berwarna biru, tetapi ini menunjuk kepada nama-nama planet, nama jumlah planet yang berjumlah 7 yang dipahami oleh orang Arab pada masa turunnya Al-Quran. Itu 2 tafsir yang sangat populer dan sangat kuat hujahnya. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan sirajan, pelita atau lampu, wahaja, yang memancarkan. Ini merujuk kepada matahari. Allah menjadikan matahari yang memancarkan, karena matahari itu memiliki sinar sendiri yang kata ilmuwan panas
matahari itu permukaannya mencapai 6.000 derajat. Kalau di intinya, di pertengahannya itu sampai 30 juta derajat Celcius. Jadi matahari itu memiliki pancaran panas sendiri sehingga disebut dengan sirajan pelita wahaja yang memancarkan. Wa anzalna minal mu'sirati, dan kami turunkan minal mu'sirati dari awan, ma'an sajjaja, air yang tercurah, sajjaja sangat keras. Ya. Linukhrija bihi, agar kami keluarkan bihi dari bumi, habban wa nabata, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang, yang lebat. Nah, ini juga ayat wa banaina fawqakum sab'an shidada sampai wa jannatin alfafa. Ini sebuah informasi dari Allah Subhanahu wa taala betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan di atas bumi itu 7 atau sekian jumlah banyak lapisan langit, dan mampu menurunkan hujan serta adanya matahari. Yang adanya matahari dan hujan itu berfungsi untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di permukaan bumi sehingga menjadi kebun yang sangat lebat. Jadi intinya begini. Jadi satu biji-bijian oleh Allah ditumbuhkan dengan perantara sinar matahari dan air yang tercurah. Jadi kalau Allah sangat mampu untuk menumbuhkan biji-bijian yang ada di dalam permukaan bumi muncul ke atas, itu sama juga dengan kemampuan Allah kelak untuk membangkitkan mayat-mayat orang yang sudah mati di dalam permukaan bumi muncul ke atas permukaan bumi seperti layaknya munculnya benih-benih tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah bahasa kiasan yang sangat bagus sekali yang menggabungkan antara kekuasaan Allah untuk menumbuhkan sesuatu dari permukaan bumi yang asalnya tidak ada menjadi tumbuh, dikaitkan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan orang yang mati kelak pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, hidup kembali, yang itu merupakan satu hal yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah saat itu. Demikian dulu, kita lanjutkan ayat 17 insyaallah pada pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.